Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas akuntansi atas liabilitas terkait dengan karyawan yang meliputi hutang PPh pasal 21, hutang iuran BPJS Kesehatan, hutang iuran pensiun, hutang iuran tunjangan hari tua, hak cuti, serta pembayaran bonus kepada karyawan. Liabilitas terkait dengan karyawan atau employee related liabilities yang akan kita bahas meliputi potongan atas gaji karyawan, iuran yang ditanggung pemberi kerja, pembayaran gaji pada karyawan yang cuti, serta pembayaran bonus untuk karyawan. Sekarang kita membahas iuran yang dibayar pemberi kerja dan potongan atas gaji karyawan. Pada bagian ini, kita akan membahas pertama kali adalah iuran yang dibayar pemberi kerja, dan yang kedua adalah potongan atas gaji karyawan. Iuran yang dibayar pemberi kerja meliputi iuran BPJS Kesehatan, iuran tunjangan hari tua, serta iuran pensiun. Iuran ini juga dibayar oleh karyawan. Sehingga dalam potongan atas gaji karyawan meliputi yang pertama adalah iuran BPJS Kesehatan, iuran tunjangan hari tua, serta iuran pensiun. Yang kedua adalah potongan pajak penghasilan 21, dan yang ketiga adalah potongan lainnya yang antara lain adalah iuran serikat pekerja. Berbagai potongan dan pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja ini akan dibuat jurnal oleh perusahaan dengan mendebit beban gaji dan upah yang meliputi gaji yang menjadi haknya karyawan ditambah dengan iuran yang dibayar pemberi kerja. Karena iuran yang dibayar oleh pemberi kerja dicatat sebagai beban gaji dan upah. Yang berikutnya dikredit akun utang iuran BPJS Kesehatan. Kemudian dikredit utang iuran tabungan hari tua, dikredit utang iuran serikat pekerja, dikredit utang PPh pasal 21, serta dikredit kas sebesar uang yang dibayarkan kepada karyawan. Sekarang kita membahas ilustrasi akuntansi terkait gaji karyawan. Misalkan gaji karyawan bulan Desember 2019 sebesar 500 juta rupiah yang harus dipotong dengan berbagai iuran dan PPh pasal 21. Selanjutnya, berbagai iuran yang ditanggung perusahaan adalah iuran BPJS Kesehatan 20 juta rupiah, iuran jaminan hari tua 18.500.000 rupiah, iuran pensiun 10 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 48.500.000 rupiah. Kemudian gaji, potongan, dan iuran yang ditanggung perusahaan dibuat jurnal, yaitu mendebit beban gaji dan upah sebesar 548.500.000 rupiah yang berasal dari gaji karyawan ditambah dengan iuran yang ditanggung perusahaan. Kemudian dikredit akun utang iuran BPJS Kesehatan sebesar 25 juta rupiah yang berasal dari potongan BPJS Kesehatan sebesar 5 juta rupiah yang ini dibayar oleh karyawan ditambah dengan iuran yang ditanggung perusahaan. Berikutnya dikredit utang iuran jaminan hari tua sebesar 28.500.000 rupiah, dikredit utang iuran pensiun sebesar
15 juta rupiah, dikredit utang PPh pasal 21 sebesar 7.500.000 rupiah, dikredit utang iuran serikat pekerja sebesar 2.500.000 rupiah, serta dikredit akun kas sebesar 470 juta rupiah. Jurnal yang dibuat bisa digabung seperti ini, bisa juga gaji dan potongan dibuat jurnal sendiri, dan iuran yang ditanggung perusahaan dibuat jurnal tersendiri. Sekarang kita membahas pembayaran gaji karyawan yang cuti. Karyawan cuti tetapi tetap mendapat gaji atau upah. Gaji yang dibayar waktu cuti atau tidak bekerja dicatat pada tahun karyawan bekerja. Sekarang kita membahas ilustrasi akuntansi atas gaji karyawan saat cuti. PTA didirikan pada tanggal 1 Januari 2019. Perusahaan mempekerjakan karyawan yang setiap karyawan digaji mingguan sebesar Rp480.000. Karyawan akan memperoleh hak cuti selama 2 minggu pada awal tahun kedua bekerja. Pada akhir tahun 2019, karyawan sudah memperoleh hak cuti yang belum digunakan sebanyak 20 minggu. Pada tahun 2020, semua karyawan yang berhak cuti mengambil cuti dan dibayar gaji sebesar Rp540.000 per minggu. Berdasarkan data di atas, maka pada tahun 2019 dibuat adjustment, yaitu wages and salaries expense didebit Rp9.600.000 dan dikredit salaries and wages payable sebesar Rp9.600.000, yaitu berasal dari 20 minggu dikali dengan gaji mingguan, yaitu Rp480.000. Kemudian ketika karyawan cuti pada tahun 2020, dibuat jurnal yang mendebit wages and salaries expense Rp1.200.000, salaries and wages payable sebesar Rp9.600.000, dan mengkredit akun cash sebesar Rp10.800.000. Selisih antara hutang gaji yang terjadi pada tahun 2019 Rp9.600.000 dengan gaji yang dibayar di tahun 2020 dicatat di wages and salaries expense tahun 2020. Sekarang kita membahas profit sharing dan bonus plan untuk karyawan. Profit sharing dan bonus plan untuk karyawan tetap dicatat sebagai expense. Misalkan pada akhir tahun 2019, PTA telah menghitung adanya laba perusahaan sebesar Rp100 juta. Perusahaan harus membayar bonus kepada karyawan sebesar Rp10.700.000 pada awal Januari 2020. Berdasarkan informasi ini, pada akhir tahun 2019, perusahaan akan membuat journal adjustment, yaitu mendebit salaries and wages expense sebesar Rp10.700.000 dan mengkredit salaries and wages payable sebesar Rp10.700.000. Kemudian pada tahun 2020, ketika dibayar bonus, maka dibuat jurnal dengan mendebit salaries and wages payable Rp10.700.000 dan mengkredit cash sebesar Rp10.700.000. Sekian dan terima kasih.